Jadi contoh seperti ini, dan siram genggam perkiraan aja seperti ini, ya kan, cukup. Terkena knalpot, nah ini akan setting, ya kan. Yo, welcome back guys. Kembali Anda menyaksikan channel Erwindianto dalam episode, ya bukan episode ya, tapi kembali lagi di channel pertanian. Apa sih? A few moments later. Ya, welcome back guys. Kembali Anda menyaksikan channel Erwindianto dan hari ini saya akan memupuk kopi ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya itu bagaimana saya membongkar lahan, kemudian saya lubangin, dan sekarang kopinya itu sudah saya tanam dan akan saya pupuk sebagai pemantik atau sebagai pemancing supaya pertumbuhannya lebih pesat lagi. Oke, check it out. Nah, jadi seperti ini guys. Ini kopinya sudah saya tanam, ada juga pohon pokat itu. Nah, ini juga udah saya tanam ya kan. Nah, sekarang tinggal kita pemupukan. Nah, proses pemupukannya seperti ini. Nah, ini udah juga yang sudah saya pupukin. Sekarang hanya akan saya kasih gambaran bagaimana saya proses memupukannya, dan saya menggunakan ini dia, astagfirullah, saya menggunakan pupuk ZA Jerman sih kalau orang sini nyebut. Ini mengandung nitrogen 21% dan belerang 24%. Nah, kenapa saya gunakan pupuk ini? Karena lahan di sini itu sebenarnya kurang terlalu bagus untuk kopi, jadi saya harus menggunakan pemancingnya, menggunakan pupuk ZA Jerman ini, ya kan, yang mengandung memang nitrogennya lebih banyak. Nah, karena seperti bagaimana kita ketahui kalau tanaman kopi itu membutuhkan lebih banyak air gitu kan. Nah, jadi saya gunakan ini. Oke. Ya, tapi sorry guys, ini tadi terkena knalpot sepeda motor ya, jadi karungnya ini apa, sobek karena terkena knalpot. Nah, ini akan saya tuangkan dulu ke ember. Nah, seperti ini, ya kan, supaya proses penyiramannya kita relatif lebih mudah nantinya ya. Ini sampai mambrah-mambrah ini ya, sampai mambrah-mambrah, jatuh-jatuh pupuknya. Oke, sekarang kita akan sirami langsung. Bagian ini, berapa bagian ini sudah saya pupukin, yang saya gunakan ember supaya lebih mudah dalam penyiraman. Ada juga ini yang masih relatif muda kopinya, saya pupukin bawahnya. Ada beberapa yang belum, otomatis harus kita pupukin. Jadi contoh seperti ini, dan siram aja pupuknya. Ini saya menggunakan 1 genggam perkiraan aja seperti ini, ya kan, cukup perkiraan, jangan terlalu banyak juga, nanti jin dia takutnya, ya kan. Nah, ini prediksi dan cuaca itu sangat mempengaruhi ya guys. Kalau bisa memupuk itu, memupuk kopi seperti ini pada saat musim penghujan, dan kebetulan ini sekarang lagi musim penghujan. Biasanya kalau di daerah saya, tepatnya di Jagung Jeget seperti ini nanti setelah jam 1 atau jam 2 siang biasanya nanti akan turun hujan. Nah, ini memang cuaca masih relatif panas ya. Ini pohon alpokat juga saya pupuk. Nah, ini yang kemarin lahan yang saya olah, saya daur ulang kembali. Memang tanahnya kurang begitu bagus, jadi harus menggunakan pupuk guys. Nah, pupuk dasarnya juga bisa kalian bantu dengan kohi kambing atau sejenisnya. Sebaiknya yang sudah matang ya, pupuk kandangnya itu, supaya tidak panas seperti ini.
Ini siramkan aja perkiraan, jangan terlalu langsung kena batangnya ya, karena apabila terkena sinar matahari, kalau dia belum belum terkena air kan dia langsung memuai gitu ya. Ini akan menguap dan membuat layu si pohon kopi. Cuman apabila dia terkena hujan maka akan menjadi sangat subur. Gini aja. Dan ini kalau pupuk Jet A Jerman ini memang dia seperti pasir ya kan, jadi cepat pecahnya ya, cepat memuai lah. Tapi kalau kita menggunakan entek dan sejenisnya yang bulat-bulat besar itu, dia relatif lama untuk memuainya, jadi akan membutuhkan proses lebih lama juga untuk diserap oleh si akarnya pohon kopi ini. Nah, ini saya proses penanaman baru sekitar 2 hari ya, 2 hari, dan kebetulan langsung musim hujan. Nah, jadi langsung aja saya pupuk seperti ini. Pupuknya cukup menggunakan kalau saya gunakan Jet A Jerman, dan kalian juga bisa gunakan ini atau pupuk yang lainnya, sama saja sesuai dengan kondisi permukaan tanah sih kalau menurut saya. Nah jadi guys, kenapa saya pupuk siang-siang seperti ini, kenapa saya berani, karena memang sekarang kondisinya memang lagi mendung tuh, kita bisa kalian lihat awannya sudah mulai menghitam ya kan. Nah jadi prediksi saya ini nanti akan turun hujan, jadi pas apabila kita pupuk saat ini gitu. Lebih pas lagi sebenarnya pada saat hujan, cuman ya itu akan resiko berpenyakit untuk kita ya, bisa sakit, kita bisa demam. Oke. Nah, jadi guys, ini lahan yang memang terlihat memang sangat kosong ya, belum ada tanaman kopi, karena memang baru saya daur ulang kembali. Semua kopi yang lama itu sudah saya bongkar, hanya saya sisakan kopi-kopi yang menurut saya masih relatif bisa dipertahankan dan masih berproduksi seperti ini. Nah, ini akan saya pertahankan, cuman yang kering-kering itu seperti ini nih. Nah, ini akan saya bongkar langsung nantinya setelah proses penanaman dan pemupukan ini selesai ya kan. Di ini lahan atau luas tanah yang saya tanamin kopi ini kurang lebih 3/4 hektar atau 75 meter persegi ya. Nah jadi pelan-pelan, karena saya kerjakan sendiri, saya olah sendiri, jadi tidak bisa sekaligus, tapi saya harus pelan-pelan gitu. Ini bisa kalian lihat ya, dari ujung sini, ini dari pohon ini terus sampai ke sana itu ya, sampai memucur ke yang pohon-pohon ini nih, yang udah umurnya udah sekitar 3 tahun. Ini memanjar menjadi garis lurus, jadi kalau kita memandang juga enak ya kan. Nantinya mungkin kalau sekarang belum kelihatan, tapi nanti kalau udah besar nanti akan terlihat. Nah gitu, lebih bagus lagi. Seperti yang sana itu pelindungnya juga sudah mulai tumbuh. Nah yang sini karena baru saya tanam, jadi belum ada pelindungnya, nggak jadi masalah. Cuman semakin ada pelindungnya itu akan semakin baik, apa ya, pelindung sih kalau saya nyebutnya lebih gampangnya, atau pokoknya naungan lah. Kalau ada naungannya itu akan lebih bagus gitu. Nah, cuman karena naungan di sini relatif sulit untuk tumbuh, maka saya tanamin seperti ini nih, alpokat. Nah seperti ini yang udah besar ini juga, karena alpokat juga menghasilkan, ada harganya lah, lumayan dihargai di sini. Nah jadi rata-rata sekarang orang banyak menanam alpokat. Ya, baik guys, jadi segitu dulu proses pemupukan kopi yang saya lakukan. Kopi tentunya kopi yang baru ditanam ya. Nanti mungkin setelah 6 bulan itu akan dilakukan proses lagi pemupukan. Tentunya kita melihat tingkat pertumbuhannya, tingkat unsur hara yang setelah ini kan pemupukan pertama, nanti di pemupukan kedua kita lihat lagi unsur hara yang timbul di sekitarnya gitu. Nah ini juga cuaca sudah sangat mendung ya kan, langit biru sudah tertutupi oleh awan, jadi tepat sekali saat barusan saya pemupukan. Tentu tinggal kita
tunggu hujannya. Setelah hujan nanti mungkin akan bisa terlihat pertumbuhan kopinya. Jadi mungkin segitu dulu video untuk hari ini tentang pemupukan kopi ya. Nantikan terus video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, juga di share ke berbagai sosial media kalian. Mungkin segitu dulu ya. Jangan bosan-bosan lihat tampang saya yang semakin bewok ini dan semakin menua ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan untuk kita dan kalian semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.